Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam siaran bersama Jakarta Islamic Center. Subhanallah bihamdi adalaki wa ridwan nafsi wa jinnata arsyi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah ditemani oleh Ustadz Jatmiko dari Ummah Chain yang insya Allah pagi ini akan melanjutkan programnya tentang kajian muamalah dan program-program solusinya untuk umat. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Para mitra GIC yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai Ummah Chain yang sekarang kita masih banyak berfokus mengenai visi dan misi. Visi dan misi ya. Ummah Chain ya. Ummah Chain. Karena itu yang paling terpenting ya, dasar-dasarnya, latar belakangnya apa? Ya, latar belakang dari gerakan ini. Ummah Chain. Ummah Chain. Yeah. Jadi Ummah Chain ini adalah ada beberapa peran yang nanti kita harapkan kita libatkan ya kepada para umat. Itu adalah yang pertama itu adalah sebagai konsultansi. Konsultan ya. Sebagai konsultan. Oh berarti Ummah Chain bisa menjadi konsultan dari umat ya. Konsultan. Jadi dengan beberapa mitra-mitra partner yang ada ya, kita sebagai konsultan di situ. Oh berarti umat bisa mendapatkan jasa konsultan konsultasi terhadap Ummah Chain ya. Luar biasa sekali. Gitu loh. Karena kita alhamdulillah ada beberapa mitra ya, seperti para pakar segala macam ini yang juga kita udah kolaborasi. Oh gitu. Pakar akuntansi ya, seperti nanti insya Allah teks pajak juga ada ya. Ada, insya Allah ada gitu loh. Jadi kita akan bisa karena di belakang kita nih ada beberapa yang mereka dengan keikhlasan ya, mereka bisa berkolaborasi dengan kita. Berkolaborasi dengan Ummah Chain ya. Ya tentunya dengan visi dan niat yang sama insya Allah di sini, karena tujuan kita itu adalah menyambung ukhuwah. Wah, luar biasa. Tujuan Mitra kita GIC ya. Tujuan kita itu adalah menyambung ukhuwah, sehingga dengan demikian maka beroleh keberkahan ya, keberkahan dalam harta. Ya alhamdulillah kalau misalkan ternyata kita beroleh dalam harta ya, kita gunakan untuk kita beribadah. Kita pergi umroh, kita untuk sedekah, kita untuk infak, ya, kita untuk zakat, dan sebagainya, bangun masjid dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu adalah seperti itu. Ya. Jadi konsultasi, terus yang kedua itu adalah distributionship. Distributionship di sini itu adalah mungkin kita akan bekerja sama, kolaborasi dengan beberapa partner ya, dari pabrikan dari relasi kita ya, dari grup kita yang punya produk ya, di mana mereka mengalami kendala-kendala secara distribusi selama masa pandemi lockdown seperti ini ya. Mungkin mereka bisa kolaborasi dengan kita ya, sehingga kita bisa menurunkan beberapa ide-ide distribusi ya, karena di kita nih ini sekarang adalah merupakan salah satu agenda yang paling penting ya. Macet itu di tengah-tengah ya, sehingga terjadi kelangkaan barang, tingginya harga dan lain sebagainya. Jadi kalau aliran darah tersumbat ya, masalah distribusi ya. Gitu ya. Jadi kalau bicara aliran darah sekarang faktor distribusi ini menjadi penyebab kelangkaan barang ya. Padahal sebenarnya barang itu ada, Ustaz ya. Barangnya ada. Barangnya ada di pabrik ya. Barang ada di pabrik ya, segala macam. Cuman mungkin pabrik ini harus tidak punya solusi kali ya. Mereka belum menemukan solusi yang pas ya, karena mungkin mereka masih pakai pola-pola yang lama. Oh, pola lama ya. Pola lama gitu ya. Jadi kalau seperti kita ini yang mungkin ya pemain-pemain yang kecil, ya, ibaratnya seperti kapal speedboat, untuk kita manuver itu lebih gampang. Oh gitu ya. Seperti pemain besar itu kan untuk itu seperti kapal induk. Jadi kalau untuk manuver sulit ya. Untuk muter ke kiri aja mesti muter sampai 3 kilo gitu. Dan mungkin butuh energi banyak ya, untuk muter dia ya, baru muter aja. Sementara kita ini lebih lincah ya gitu. Jadi sebenarnya Ummah Chain ini juga punya solusi sebagai pabrikan ya, atau prinsipal dalam solusi mencairkan distribusi yang sekarang beku, Ustaz ya. Betul. Luar biasa sekali mitra GIC. Insya Allah gitu. Jadi untuk semua ya, jadi semua kita mengumpulkan segala macam peran ya. Peran, apakah dia peran sebagai prinsipal ataukah peran pabrikan, sebagai investor juga. Oh, investor bisa juga. Ya, investor juga ya, disebut partnership itu nanti ya. Nah, dia ingin selama ini menyimpan uangnya misalkan ditaruh dalam bank, ternyata banknya sekarang dapat pengawasan atau apa sehingga nggak cair gitu. Mau taruh dalam rumah cuman nanti malah beresiko ya. Beresiko ya. Nah, kenapa tidak itu dititipkan kepada ikhwan-ikhwan yang yang punya kesamaan visi, punya kesamaan visi gitu, sehingga itu insya Allah akan menjadi lebih berkah. Dan itu dituangkan dalam konsep kerjasama atau dituangkan dalam MOU, Ustaz? Ya, MOU itu nanti akan ujungnya seperti itu, karena semua akan dalam
dalam syariat itu harus apa namanya Tulis ya. harus tertulis. Oke. Ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah itu disebutkan harus tertulis semuanya. Iya. Ya, jadi gitu. Jadi intinya apa yang kita akan lakukan itu adalah 3. Ya, jadi Konsultasi ya, terus kemudian distributionship, ya, dan partnership. Iya. Jadi konsultasi itu melibatkan 2 juga pihak ya, Iya. ke prinsipal pabrikan dan termasuk ke grassroots-nya ya, di bawahnya ya. Dengan bawahnya. Gitu. Dengan bawah. Jadi sebenarnya menghubungkan ya, Betul. jalur distribusi ya, luar biasa. Mitra Jesi, jadi Umachain ini mencairkan kebekuan dalam distribusi channel ya. Iya, betul. Dan ini merupakan salah satu tujuan daripada ukhuwah umat. Silakan, lanjut lagi Ustaz. Para pemirsa sekalian ya, jadi saya akan meneruskan lagi beberapa hal yang terkait mengenai apa namanya latar belakang ya minggu lalu ya, yang kajian minggu lalu ya. Secara cepat saja. Yang pertama itu adalah mengenai jadi mengenai lockdown yang terjadi di beberapa tempat. Iya. Ya, ini akan mempengaruhi apa namanya distribusi barang, terus kemudian terjadi overstock distribusi. Overstock ya. Nah, terus sehingga terjadi kenaikan harga. Dan terus kemudian yang terakhir itu adalah munculnya fenomena banyak orang ini melakukan penjualan online. Gerasa gerusul lagi ya. Ya, gitu loh. Jadi kurang lebih penjualan online. Ini yang terkait mengenai apa namanya isu ya. COVID-19 dan pengaruh distribusi. Jadi distribusi menjadi isu juga ya. Terus kemudian ada lagi pengaruh sosial ekonomi. Di sini ada 500 juta orang nih akan terkena pengangguran. 500 juta orang ya. Apabila ini pandemik sampai akhir Juni, dan ternyata kelihatannya sampai akhir Juni nih. Akhir Juni ya. Sekarang ini udah hampir akhir Juni, seminggu lagi ya. Bahkan indikasinya terus sampai ke Juli ya. Iya. Nah, Masya Allah, lanjut Ustaz. Ya, terus kemudian juga dengan demikian akan terjadi kejahatan yang meningkat. Ya, terus kemudian ada beberapa hal, yaitu adalah sekarang mengenai visi dan misi perusahaan ini lebih ke sifatnya itu adalah sesuatu yang lebih sederhana, jadi simpel gitu loh. Jadi simpel itu adalah ya ini mungkin dengan fitrah manusia ya. Jadi fitrah manusia, Allah memberikan fitrah bahwa apa namanya barang siapa dari kalian bangun pada pagi hari dalam kondisi dia sehat. Iya. Ya. Terus kemudian ada makanan yang untuk dimakan pada hari itu saja. Hari itu saja, oke. Jadi bukan makanan buat dimakan buat minggu depan. Penumpukan ya. Penumpukan segala macam. Iya. Ya. Terus kemudian yang ketiga tuh ada aman. Aman ya. Aman ya. Maka seolah-olah dunia itu dikumpulkan untuknya. Ya, luar biasa ya. Jadi cuma di situ adalah sikap qanaah namanya. Qanaah, ya, merasa cukup ya. Merasa cukup ya. Nah, inilah yang sekarang itu banyak sekali hilang. Ya, orang-orang yang sudah punya apa namanya sikap namanya disebut sebagai hedonisme. Hedon ya. Hedonisme mereka tuh sangat mengagungkan kesenangan-kesenangan ya. Iya. Sehingga dengan kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk bisa beradaptasi. Iya. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan apa namanya keekonomi yang lebih sederhana ya. Iya. Dan manusia yang bisa lebih mengendalikan diri. Qanaah ya. Nah, sekarang itu manusia itu dipaksa untuk seperti itu. Iya. Jadi dengan apa namanya dengan adanya ya orang yang dulu yang kaya sekarang lebih harus banyak menanggung beban hutang dan lain sebagainya. Iya. Terus kemudian harus juga sanggup beradaptasi ya, kemampuan beradaptasi ini juga penting ya. Terus kemudian ada juga ya termasuk hal untuk yang lebih murah itu adalah mengenai karena sekarang itu adalah isunya itu adalah isu pandemik ya, maka orang itu harus lebih banyak ya ini untuk melakukan sesuatu hal untuk memulihkan kesehatan, termasuk diantaranya itu adalah pencegahan. Pencegahan karena pencegahan itu adalah suatu hal yang murah. Murah ya. Nah, ini ada beberapa hal terkait mengenai survei. Ya, survei-survei yang kemarin belum saya sampaikan nih, karena baru saya sempurnakan. Sampai tahap kedua kemarin. Nah, PS3 berarti. Ya, jadi ada beberapa hal mengenai survei-survei yang terkait mengenai apa namanya pelajaran-pelajaran mengenai hikmah dari pandemi itu. Iya. Kurang lebih ada 5 hal. Yaitu adalah bahwa dari hasil pandemik ini yang kita bisa ambil pelajaran itu adalah bahwa sekarang isu-isu yang ada ini adalah terkait mengenai kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian. Dari pandemi ini isunya ya. Kebersihan dan kesucian. Ini akan banyak sekali nanti kita lihat dari hasil survei dan lain sebagainya. Dan inilah merupakan suatu peluang. Kebersihan dan kesucian tidak ada satu ideologi, satu agama ya, akidah yang lebih kuat, lebih detail kecuali Islam ya. Kebersihan kecuali Islam. Islam mengatur bukan hanya kesucian jasmani, tapi juga kesucian jiwa, akidah dan lain sebagainya. Bahkan asalnya ya, asal makanan ya. Makanya di sini akan bisa menjadi tema kita yang sangat penting sekali. Terus yang kedua itu adalah
dengan adanya pandemi ini akan memunculkan menunjang sikap sosial dan solidaritas. Sikap sosial dan solidaritas Ya, sosial dan solidaritas di mana dulu orang ini lebih banyak ke masalah untung dan rugi belaka, komersil belaka, ya. Tapi sekarang itu adalah mereka udah mau nggak mau harus perusahaan-perusahaan yang tidak ada jiwa empati, tidak ada sikap sosial atau apa segala macam itu udah mulai ditinggalkan. Tinggalkan ya. Gitu. Jadi mulai tumbuh di perusahaan-perusahaan berat besar pun rasa empati ya. Mereka banyak iklan sekali di TV, tapi kalau misalkan dengan biaya puluhan miliar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada satu kepedulian secara sosial, ya, ini konsumen itu akan jadi pengaruh hati itu akan untuk bisa memenangkan hati ya, winning customer heart ya itu. Sekarang ini adalah merupakan satu saatnya. Jadi the winning customer heart di sini penting ya konsepnya ya. Oke. Nah terus kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan bekerja secara individu. Nah, pada saat sekarang ini, ya, orang itu dipaksa untuk bekerja secara individu. Iya. Ya, secara individu dan memperkecil suatu pekerjaan yang sifatnya kelompok. Kelompok ya. Dan ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri seorang mukmin. Ya. Oh gitu ya. Banyak mereka melakukan sesuatu yang sifatnya itu muhasabah. Muhasabah ya. Ya. Nggak selalu orang yang terpikir tiap hari itu harus bertemu terus kemudian bekerja. Tapi tidak, ya, seseorang itu harus diimbangi. Dengan kalau misalkan dalam haji kita disebut sebagai namanya wukuf. Wukuf ya. Wukuf itu adalah kita menyendiri. Kita menyendiri dan kita menyerahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah terus kemudian sendiri saja. Terus ada juga disebut sebagai sholat tahajud dan lain sebagainya. Itulah kegiatan individu semuanya. Tapi bukan berarti tidak bisa kerja kelompok ya dengan online ya? Iya. Tetap bisa kerja kelompok lewat online ya? Tetap bisa. Oke, siap. Ya, jadi ini adalah merupakan salah satu orang untuk memberdayakan kemampuan secara sendirinya. Ya, karena dalam salah satu hadis disebutkan juga bahwa Allah mencintai hamba. Allah yuhibul aba, kholian. Itu adalah Allah sangat mencintai orang yang merasa cukup dan sendiri. Iya. Dan yang terus kemudian yang ketiga adalah yang takwa. Yang takwa ya. Pentingnya di situ ya. Nah, di sini orang yang sendiri kholian, yaitu adalah di situ disebutkan juga salah satu hadis bahwa Allah mencintai orang yang selalu menyendiri. Ya, terus kemudian ibaratnya tuh berduaan dengan Allah segala macam, ya, merasakan ketidakberdayaannya melihat muhasabah lah ya. Muhasabah. Iya. Nah, itu berarti sekarang saat ini. Saatnya ya, momennya. Mereka lockdown, mereka tidak bisa kemana-mana, ya tidak ada yang bisa dilakukan kecuali itu adalah bermitra dengan seorang bos. Tidak bisa dia langsung memerintah anak buahnya, karena dulu merasakan dia bisa mendapatkan superior dengan anak buahnya pada nunduk. Sekarang bisa langsung tunjuk ya. Langsung tunjuk, tapi sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya. Tidak ada keberdayaan. Gitu. Luar biasa nih. Ya, jadi inilah poin-poin ya. Jadi pemberdayaan bekerja secara individu dan online ini akan banyak sekali hikmahnya itu nanti. Iya, bekerja secara individu ya. Nah, jadi memanfaatkan teknologi ya. Nah, akhirnya juga nanti mau tidak mau itu kan memanfaatkan teknologi. Iya, ya, teknologi yang ada seperti webinar segala macam. Iya. Terus kemudian hal yang menarik lagi itu adalah produk-produk yang sekunder. Produk-produk sekunder. Jadi produk-produk sekarang kalau kita lihat mungkin dalam masa-masa krisis ya, ini produk-produk yang primer nih akan banyak dibutuhkan, tapi ternyata pada kenyataannya produk-produk yang sekunder ini juga ternyata dibutuhkan juga. Betul. Seperti snack segala macam itu kan sesuatu yang nggak dibutuhkan ya, tetapi ternyata ini banyak juga dibutuhkan. Ya, terus kemudian jadi konsumen tuh tidak bisa untuk terus kemudian mengerem mereka habitnya, kebiasaannya seperti masa lalu, tidak bisa. Ya. Nah, snack terus kemudian home entertainment segala macam. Artinya itu apa? Ini adalah merupakan peluang, ya, peluang bagi bisnis Islami. Iya. Karena bisnis Islami di sini banyak sekali, ya, makanan-makanan yang lebih sehat, ya, seperti snack segala macam, ya, makanan Islami itu kita kasih contohnya seperti apa? Contohnya seperti Nabi, ya. Iya. Itu begitu merasa paling suka saat dia diberikan hadiah oleh Raja Romawi. Raja Romawi ya. Itu adalah apa? Manisan jahe. Manisan jahe. Manisan jahe. Iya. Jadi manisan jahe itu adalah merupakan hadiah terindah seorang raja kepada Nabi itu. Kepada Nabi ya. Allah, ya. Dan itu dijadikan snack. Ya, dijadikan snack sama Nabi. Oh, snack tuh ya? Dijadikan snack itu karena itu adalah jadi Nabi juga suka gitu. Ada kisahnya itu. Ada kisahnya tuh. Jadi adalah merupakan hadiah. Itu banyak sekali hikmahnya. Ya, jadi hadiah yang terbaik seorang raja. Orang raja itu mulia dan kepada Nabi. Ya, terus kemudian Nabi yang mulia ya. Nah, itu kita bisa ambil. Terus kemudian mengenai filosofi, mengenai hadiah itu, masya Allah, ya, penting sekali untuk bisa menciptakan kecintaan. Ya, jadi, nah inilah makanya produk-produk sekunder ini bisa jadi peluang. Ya, produk sekunder ya. Ya. Jadi produk sekunder itu contohnya seperti misalkan
Ya, orang sekarang jarang sekali ngemil kismis. Kismis. Ya, Oke. kismis itu adalah makanan snack yang sangat sehat sekali. Kismis ya. Dibandingkan dengan makanan yang goreng-gorengan atau apa segala macam ya. Nah, Iya. itu karena kenapa Nabi juga biasa makan kismis itu. Sebenarnya juga snacker juga ya. Iya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi itu adalah karena sekarang banyak sekali pengangguran dan lain sebagainya, orang berubah peran ya secara cepat sekali menjadi pedagang online. Dagang online ya. Dengan peran dulu sebagai dulu mungkin sebagai karyawan ya, terus kemudian mereka juga sambilan dagang online. Iya. Tapi yang jadi masalah itu adalah mereka masih minim akan syariat bisnis. Iya. Gitu loh. Kita lihat mereka banyak sekali mereka melakukan ini, tapi mereka tidak tidak tahu ya bahwa ini adalah suatu hal yang tidak disyariatkan. Iya. Makanya ini adalah peluang buat kita ya untuk bisa memberikan Edukasi ya. kepada Iya. mereka. Gitu. Artinya Ummah Chain juga nanti akan memberikan kesempatan kepada mitra JSI semua Insya Allah. untuk mendapatkan pertama motivasi, Iya. lalu bagaimana cara nahwonya dalam berbisnis yang mengikuti syariat Islam Iya, ya. betul. Meskipun itu online, ada itu cara-caranya Ada bisa caranya, mengetahuinya ya. ada caranya. Luar biasa sekali mitra Gitu. JSI di rumah. Ini salah satu kesempatan bagi kita untuk menggali terus apa kiat-kiat bisa bergabung dengan Ummah Chain. Insya Allah. Silakan Ustaz. Iya. Tafadhol. Nah, ini ada beberapa survei-survei yang saya ambil dari majalah Swal, saya foto ya. Jadi bahwa sekarang ini orang itu adalah lebih fokus kepada kebersihan dan kesehatan dan belajar online ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah kebersihan itu adalah isu utama bagi konsumen dan akan menjadi peluang memperkenalkan konsep Islami ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu tema yang kita bisa elaborate ya. Oh, Jadi, ini Ustadz riset nih Ustadz ya tentang Iya, saya keadaan ambil. pandemi ya. nah, ini Luar dari biasa. salah satu Jadi ada risetnya ya. Iya. Jadi di Cleanest sini, ya. jadi bahwa sekarang konsumen ini lebih fokus ke arah yang sifatnya adalah kebersihan, Kebersihan. ya, terus kemudian kebersihan dan kesucian, dan ini adalah merupakan satu poin ya, untuk kita juga nanti zaman sekarang ini kita jual sesuatu dan kesucian ya itu adalah yang terkait mengenai penjagaan kebersihan dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat bagus sekali. Iya. Dan ini karena banyak sekali tema-tema mengenai seperti kalau kita lihat ya dalam buku-buku akidah ya. Dalam buku-buku fikih ya. Yang pertama kali dibuka itu adalah apa? Toharoh dulu. Toharun ya. Toharoh. Toharoh ya. Nah, secara berwudu dulu. Berwudu, Baru setelah oke. itu sholat segala macam. Iya. Kita lihat bahwa segala macam bab itu diawali dengan kesucian dulu. Kesucian ya. dulu. Ya. Mungkin kalau mau nanam adalah media tanamnya harus benar ya. Iya, Biasanya begitu kan. gitu. Jangan sampai satu tanaman ditaruh di media yang juga rusak ya. Iya. Tidak akan tumbuh bagus ya. Maka dalam salah satu surat di mana surat Mudatsir Al-Mudasyir ya. bisa disebutkan ya. Begitu Nabi Muhammad disuruh kepada Allah ya untuk bisa bangun pada malam hari terus Dipanggil kemudian dipanggil untuk bangun, terus kemudian wasiabaka fatohir, dan terus kemudian bajunya bersihkan. Bersihkan. Jadi Oke. pertama kali setelah bangun itu adalah bersihkan dulu baju. Bersihnya. Terus kemudian baru robnya itu adalah dibesarkan. Jadi kebersihan keagungan itu di basicnya adalah platformnya adalah Iya, bersih dulu ya, bersih dan suci ya. suci. Oke, luar biasa sekali. Termasuk juga nanti kebersihan akad dan lain sebagainya. Oh, termasuk bersihan akad ya. Akad. Akhirnya itu adalah uang kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan uang kita itu adalah dengan harta kita adalah dengan zakat. Zakat ya. Nah, zakat. Makanya dalam kita melakukan muamalah ini kita cek dulu. Ya, kita lakukan gimana gitu. Uang kita harus bersih dulu, modal kita harus bersih dulu. Oke. Gitu. Zakat itu dari nilai transaksi atau dari keuntungan atau dari apa saat biasa hitungannya? Mohon maaf nih. Agak Zakat. mendetail ya kalau zakat itu. Ya, kalau zakat Kebersihan itu. ya, Dari kalau- omset transaksi atau dari profit atau dari modal, Ustaz? ya zakat kan intinya kan ada dua kan. Pertama nisab dan haul kan. Nisab dan haul ya. Jadi, apakah modal yang ada yaitu udah pada Sampai akhir pada- tahun pada nisab atau haul atau tidak gitu loh. Oke. Kalau misalkan kita belum masuk nisab atau haul ya berarti Belum bisa ya. belum bisa gitu loh. Kalau nggak salah senilai 40 jutaan ya. Iya, gitu. Nilai emasnya ya. Hmm. Oke. Jadi gitu. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah kita juga nanti akan banyak sekali sifat-sifatnya itu adalah dalam Ummah Chain ya, memberdayakan umat itu adalah sifatnya itu adalah empathic marketing. Jadi sekarang itu banyak sekali itu sistem manajemen itu adalah dengan empati. Membangun Memperdayakan rasa empati ya. Termasuk juga diantaranya itu adalah ya contohnya seperti misalkan ada seluler itu ya provider seluler Iya. yang menggratiskan misalkan 30 giga untuk gratis belajar di rumah. Oke. Terus kemudian juga ada lagi
untuk belajar online secara gratis dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali ya. Itu apakah Kasih diskon segala macam. itu apakah setiap produk bisa ada namanya strategi empati marketing, Ustaz? Ya, dulu ada yang disebut sebagai CSR gitu kan. CSR ya. CSR ya. Iya. Nah, barulah setelah masa-masa seperti sekarang ini, Iya. inilah muncullah apa namanya empathic marketing itu seperti apa. Oh gitu ya. Apapun namanya, ya cuman bentuknya kalau dari CSR itu sama aja. Cuman inilah hebatnya. Dimasukkan dalam strategi marketing kalau ini ya. Kalau dulu masukkan kan dalam bentuknya marketing. dibuang ya, setelah hasil lalu dibuang ke CSR-nya Iya, apa. Tapi CSR. kalau ini justru menjadi suatu program marketing ya. Marketing. Oh, luar Gitu. biasa. Marketing yang dimasukkan dalam itu adalah empathic itu. Itu ada konsultannya juga, Ustaz ya? Bisa ya dibantu Ada, konsultannya ya? insya Allah ada. Nah, makanya di sini itu bagi kita itu ada sini itu adalah kita akan coba ya ramu yang namanya empathic marketing ini bukan dengan hanya mereka semangat untuk mereka melakukan suatu sosial Iya. ya, tapi tanpa ada perhitungan untung ruginya. Oh gitu ya. Gitu Tetap ada perhitungan untung ruginya. Betul. Walaupun Tetap ada orientasinya perhitungan sosial ya. ruginya. Betul, walaupun orientasinya sosial. Iya. Dasarnya bagaimana, Ustaz, dalam perjalanan yang disebut marketing, empathic marketing ini? Ya. Contohnya sekarang misalkan seperti ini. Contohnya misalkan seorang ini melakukan apa namanya? Contohnya misalkan orang melakukan donasi ya, Iya. membayar zakat ya. Iya. Membayar zakat bukan yang kepada mustahiknya gitu. Misalkan ada perusahaan ini saya akan memberikan membayar zakat nih. Iya. Contohnya membayar zakat kepada anak yatim. Iya, gitu iya. kan. Yatim duafa ya. Yatim ya. Kecuali yatim duafa, yatim Iya. duafa nggak apa-apa gitu loh. Oh gitu ya. Nah, tapi dia membayar ini perusahaan ini dengan program CSR-nya membayar zakat kepada 1.000 anak yatim misalkan Oke. gitu ya. Nah, itu salah gitu loh. Mhm. Ya, tapi kalau misalkan dikemas dalam konsep-konsep perusahaan ya sah-sah saja. Iya, iya. Tapi kalau misalkan dalam syariat karena anak yatim itu bukan merupakan mustahik Betul, betul. gitu. Yang merupakan Salah mustahik peletakan gitu. lah ya. Nah, salah peletakan. Iya. Itulah makanya Islam tuh sangat besar sekali dia, sangat apa namanya detail sekali. Bagaimana Iya. orang tuh melakukan kebaikan juga harus diatur. Diatur ya. Gitu. Ada strateginya lah ya. Ada strateginya. Oke, luar biasa. Jadi ini apa nih? Apakah di sini masuk ke zakat atau namanya infak atau sodako? Tapi kalau Iya. misalkan 1.000 anak yatimnya itu adalah orang yang duafa semuanya, nah itu baru masuk. Luar biasa. Nah, gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya itu perusahaan kita harapkan itu agar jangan sampai mereka berlebihan Berlebihan ya. dalam melakukan satu hal yang sifatnya kebaikan atau Oke. dalam sedekah atau Sedekah, ya. ibaratnya disebut sebagai tabaru ya. Tabaru, ya. Tabaru atau kebaikan ya, itu mereka tidak boleh berlebihan tapi tetap sesuai dengan dan hubungan melalui online ya, jadi kedekatan jarak dan hubungan melalui online ya itu akan menjadi pilihan konsumen ya, akan menjadi pilihan konsumen untuk memutuskan pembelian dibandingkan harus ke supermarket atau pasar ya, maka diperlukan kombinasi offline dan online. Nah, artinya di sini itu apa? Artinya di sini itu adalah kita akan membangun dua saluran ya, online dan offline. Ya, ini yang banyak sekali marak terjadi itu adalah orang tuh membangun hubungan online ya, kita dagang apa namanya marketplace dan lain sebagainya. Itu bagus ya. Tapi sebetulnya keberkahan itu adalah ada di offline. Ya, keberkahan itu ada di offline. Keberkahan ada di offline ya. Dengan seorang ini saling bertemu ya. Ya tentunya dengan protokol kesehatan. Oh gitu ya. Orang bertemu ya, terus kemudian berjabat tangan. Ya, ini Allah akan datangkan apa namanya keberkahan. Keberkahan ya. Ya, di mana dalam salah satu hadis tidaklah dua orang bertemu dan berjabat tangan kecuali dosa-dosanya diampuni sebelum mereka berpisah. Ya. Jadi kita saja tidak hanya membangun online ya, tapi offline. Offline juga ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalkan dagang online ya mereka cuma masukkan beberapa gambar sehingga tiba-tiba ada 2.000, 3.000 gambar. Iya. Ya. Tapi kalau kita tidak akan mencari jumlah produk yang banyak, tetapi kita akan mencari siapa-siapa aja yang udah kita bangun secara offline, kita lakukan silaturahim dan lain sebagainya, kita sambung kuah, apakah dengan agen kita, sehingga hal ini akan meminimalisir ya resiko ya, termasuk resiko bad debt ya dari kalangan yang ada di bawah. Terus kemudian juga resiko juga kualitas barang juga. Kualitas barang ya. Karena kenapa? Kita juga di tengah-tengah ini kita udah jamin, kita udah lihat produknya halal. Terus kemudian visi dari pemiliknya itu mempunyai idealisme yang bagus ya. Iya. Yang khususnya itu adalah idealisme ketauhidan ya. Ketauhidan ya. Terus kemudian nah ini kerja online akan mengurangi aktivitas fisik, ini yang kita sebutkan tadi. Seorang ini akan dan berkelompok akan jadi kerja online individual dan mengurangi aktivitas fisik dan berkelompok akan menjadi tren dan habit. Syariat Islam banyak memberikan inspirasi di tengah kesendirian, berhenti ya termasuk
Jadi kerja-kerja sendiri ya itu adalah merupakan salah satu kebiasaan ya, termasuk Nabi juga dulu kita lihat sering sekali menyendiri di Gua Hiro ya kan. Iya. Ya, jadi bermunajat hanya berduaan ya Iya. dengan dia kepada Allah yang segala macam. Jadi mencari inspirasi langsung dari sang pemilik kerajaan ya. Betul. Ini seolah-olah Allah sendiri ya. seolah-olah sekarang tuh Allah paksa. Semua orang itu mau nggak mau ya harus Menyendiri ya. harus menyendiri. Dan berpikir ya. Luar biasa sekali. Ya, jadi gitu. Ya, terus kemudian ini juga yang tadi terkait mengenai survei bahwa kita masih ada kebutuhan mengenai snack ya. Dan ini adalah merupakan peluang untuk Makanan Islami ya. makanan Islami ya. Kebutuhan-kebutuhan sekunder ini konsumen masih terbuka ya. Nah, terus kemudian jumlah ini adalah jumlah lonjakan pedagang online ya. Tapi mereka tuh masih minim hukum syariat ya. Maka Ya, di sini jadi sebenarnya hukum lonjakan trading online-nya jalan terus, ya, tapi mereka nggak paham tentang syariatnya seperti apa jual online itu ya. Boleh jelaskan secara detail, Ustaz? Ya, contohnya itu adalah misalkan sekarang ada yang disebut istilahnya itu adalah orang menjual sesuatu yang belum milik ya. Iya, orang menjual sesuatu yang belum miliknya. Belum milik gitu loh. Mereka hanya melihat dari gambar-gambar si A, gambar ini terus kemudian meneruskan gambar seperti ini. Iya. Ya, terus kemudian sementara dia belum tahu ya kualitas barangnya itu seperti apa ya. Sehingga nanti apabila dia mendapatkan seorang konsumen apakah stoknya ada ya, terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lanjut dia tidak bisa memberikan jawaban yang tuntas Iya. gitu loh, tidak bisa memberikan jawaban yang tuntas. Ya, maka di sini itu adalah kita lakukan sekarang itu adalah kita berhubungan langsung dengan sumbernya langsung ya, Iya. sehingga kita bisa tahu ya, kita bisa memberikan gambaran yang tuntas sehingga mata rantai juga nggak terlalu panjang. Oh gitu ya. Ya, mata rantai antara yang punya barang terus kemudian dengan mediator A, mediator B, tapi ini kita akan pangkas. Jadi antara kita cari beberapa prinsipal orang yang punya barang ya untuk mereka bekerja sama-sama kita. Nah, terus kemudian langsung dengan komunitas kita. Oke. Jadi luar biasa Mitra Jasi Direct. Ini salah satu program terobosan dari Ummah Chain dengan Jakarta Islamic Center, yaitu memberikan kedekatan jalur distribusi antara prinsipal atau pabrikan langsung kepada grassroots customer di bawah, Ustaz ya. Iya. Jadi ada satu teknologi dan ada salah satu kedekatan ya. Iya. Bagaimana cara cepatnya, kita dengarkan penjelasan Ustaz Niko berikutnya. Oke. Nah, saya akan sedikit review juga mengenai prinsip dagang Rasul yang kemarin itu ada 6. Yang pertama harus diniatkan karena Allah. Iya. Ya. Jadi inilah yang membedakan dengan bisnis yang konvensional. Mereka bukan diniatkan karena Allah, diniatkan karena nggak mau rugi. Nggak mau rugi ya. Mencegah kerugian. Ya. Apakah mau rugi termasuk bagian daripada diniatkan kepada Allah? Mau rugi. Mau rugi. Artinya mau menanggung kerugian. Kemarin kalau nggak salah kita bicara tentang bisnis itu salah satunya adalah mau menanggung kerugian. Iya. Bukan demikian, Ustaz? Ya, jadi seseorang itu ya, kalau misalkan dia diniatkan menanggung kerugian itu tidak ada. Saya belum menemukan dalilnya ya bahwa diniatkan itu untuk rugi ya. Bukan, maksudnya dia siap untuk menanggung kerugian. Oh iya, kalau jadi rugi. Kalau misalkan jadi dia siap dengan segala macam konsekuensinya, itu berarti redho terhadap takdir segala macam. Nah, itu adalah merupakan satu bagian ya. tawakal ya, bagian dari tawakal atau terhadap usaha itu dia akan tawakal. Ya, jadi gitu. Jadi yang pertama itu adalah diniatkan karena Allah. Yang dilakukan sekarang itu adalah bekerja untuk bersyukur. Ya. Bekerja untuk bersyukur ya. Sebagai dalam Al-Quran disebutkan, yang bekerjalah engkau ya keluarga Daud untuk bersyukur. Ya. Wa qalu Daud syukrun. Dan diniatkan untuk karena Allah. Jadi bukan diniatkan untuk mendapatkan profit. Profit itu adalah merupakan hadiah. Hadiah ya. Keuntungan itu adalah merupakan hadiah atau bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga prinsip dagang Rasul yang kedua itu adalah tidak memberikan janji berlebihan. Tidak memberikan janji berlebihan ya. Karena orang memberikan janji berlebihan, akhirnya itu akan menjadikan dia melakukan sesuatu yang disebut sebagai sumpah palsu. Iya. Ya. Bagaimana dong kalau kita sekarang menjual satu produk online yang kita tidak tahu kualitasnya, hanya tulisan-tulisan saja. Betul. Ketika dia dijual, ya mohon maaf ya, misalnya khasiatnya tidak sesuai, lalu barangkali juga kadaluarsanya sudah habis, atau mungkin juga kemasannya rusak. Itu bagaimana, Ustaz, dalam kajian di Ummah Chain ini? Ya, ya itu kalau misalkan seorang tidak tahu, ya seseorang itu harus tahu ya kualitas dari barangnya. Iya. Ya, jadi maka disebutkan juga bahwa dalam salah satu cerita begitu Rasulullah ini melakukan sidak
asar, ya. Iya. Terus Masalah kemudian kurma ya. asar kurma, terus kemudian dia memasukkan salah satu tangannya ke dalam kurma yang ada di bawah, terus kemudian dia mengatakan ya, apalah jal to'am fauqa kan yaru alat nas. Mengapa kamu tidak taruh apa namanya Yang di bawah makanan ini ini di atas Iya. sehingga bisa dilihat semua orang, Iya. ya gitu. Karena kenapa? Dengan apa namanya di sini ibaratnya itu adalah seorang menjual harus tahu barang yang dijual, terus kemudian juga harus menjelaskan Iya. plus minusnya, Iya. ya plus minusnya, ya kekurangannya itu apa. Jadi tidak menyembunyikan ya. Nah, itu Oke. bagaimana seorang ini menjual, ya apabila tidak tahu kekurangannya, apabila dia hanya menjual gambar-gambar aja, Betul. nggak pernah datang ke konsumennya, nggak pernah Iya. apa segala macam, ya itu nanti dia akan bisa memberikan, apabila dia terjepit dengan pertanyaan-pertanyaan konsumen, Iya. dia bisa berkelit sana sini, ya Iya. terus kemudian memberikan janji yang apa namanya produk saya nomor 1 segala macam. Emang semua Betul. produk nomor 1, cuman kita harus melihat secara imbang gitu loh, Iya. ya gitu. Jadi ini adalah untuk kita bisa menghindari tidak memberikan janji berlebihan gitu. Ya. Iya. Sama juga yang ketiga juga adalah sikap jujur dan tidak melakukan penipuan, ya. Sikap jujur dan tidak melakukan penipuan. Yang keempat itu adalah prinsip dagang Rasul itu adalah menjual barang miliknya sendiri. Ya, jadi apa namanya yang sekarang ini pedagang online, karena banyak sekali pedagang online ini begitu mereka mendapatkan dalam satu komunitas ya, Iya. itu mereka misalkan register atau apa segala macam, udah langsung barangnya langsung ditransfer gitu aja, Iya. apa namanya foto-fotonya gitu. Foto-fotonya ya. Jadi belum miliknya sendiri tapi sudah berani jualan ya. Oke. Makanya itu harus ada apa namanya penjelasan dari ahli muamalat ya. Alhamdulillah kita di sini juga ada beberapa pakar ya. Dukungan Dukungan dari kita. Siapa aja misalnya Ustaz? Ya termasuk diantaranya adalah Dr. Kautsar. Dr. Kautsar ya. Kautsar ya, alhamdulillah ya beliau. Erwandi juga Ustaz ya. Insya Allah. Harus bisa gabung ya. Insya Allah. Oke, siap. Kita doakan mudah-mudahan. Ya. Yang jelas Dr. Kautsar, beliau adalah ahli apa namanya akuntansi ya. Akuntansi syariah ya. Dosen akuntansi syariah. Oke. Ya. Terus kemudian yang kelima itu adalah tidak menimbun barang. Tidak menimbun Tidak barang. menimbun barang ya, karena banyak sekali orang itu adalah menimbun barang untuk keuntungan sesaat. Padahal masa sekarang ini pandemi banyak orang menimbun nih. Iya. Ya, berbondong-bondong mereka menimbun. Ini ternyata dilarang agama ya. Iya. Iya, luar biasa sekali nih. Jangan Islam nggak boleh menimbun barang ya. Iya. Terus kemudian keuntungan yang sewajarnya ya, karena keuntungan kita, tujuan kita itu adalah akhirat. Akhirat Barang ya. siapa fokusnya keuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan. Iya. Ya. Nah itulah jadi kurang lebih dasar-dasar ya mengapa kita harus beralih ke ummah chain ini. Ummah chain ya. Ya. Luar biasa sekali Mitra Jesse, dimanapun Anda berada, ini satu kajian GRM, Gotrikat Management, bekerjasama dengan Jakarta Islamic Center, Ya. solusi-solusi permasalahan muamalat selama masa pandemi. Kita bisa menimba ilmu dari strategi Ustadz Yatmiko dengan ummah chain yang punya moto adalah mencegah umat dari kefakiran dan kekafiran. Ini luar biasa sekali. Jadi mencegah umat dari kefakiran dan kekafiran. Ya. Tafadhol Ustaz, lanjut. Ya. Nah, itu adalah apa namanya misi kami ya, adalah memberdayakan umat untuk mencegah kefakiran dan kekafiran. Ini saya ambil dari doa setiap pagi yang selalu apa namanya umat muslim dilakukan itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Fakri. Ya. Ya. Aku berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Ini Iya. Allah menyandingkan kefakiran dengan kufuran karena sangat dekat sekali. Banyak Dekat sekali, ya. banyak sekali orang-orang kafir ini setelah dia melakukan kekufuran, setelah kefakiran. Kefakiran. Iya. Atau setelah miskin dia jadi kafir malah ya. Iya, itu. Maka sekarang kita penuhin dulu ya apa namanya kebutuhan-kebutuhan pokoknya sehingga dia bisa apa namanya tidak fakir ya, sehingga dengan demikian dia tauhidnya itu akan beres. Lebih mantap ya. Lebih mantap. Iya. Nah, sekarang saya akan masuk ke mengenai strategi dari ummah chain ini ya. Iya. Di sini saya akan apa namanya ummah chain, ini adalah logo kita ya, ummah Iya. chain. Ummah chain, pemberdayaan umat mencegah kefakiran dan kekafiran. Iya. Ya, di sini ada 5 tangan ya. Mungkin kita ambil ilustrasi itu adalah merupakan syariat Islam. 5 waktu ya mungkin 5 ya. waktu. Iya. 5 waktu ya. Terus Jadi harus angka 5 kuat, di sini. harus kuat sholatnya nih ya. Iya. Tepat sholat. Iya. Tepat waktu sholatnya. Jadi di sini mungkin ada tangan yang apa 5 itu kalau kita lihat itu adalah syariat Islam untuk satu ini mengajak orang ini untuk melakukan haji, satu mengajak orang untuk bertauhid, satu mengajak orang untuk puasa, satu orang mengajak orang untuk sholat dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Jadi Jadi ini filosofi tentang ummah chain ya. Iya. Oke.
Jadi masing-masing kita bermuamalah untuk kita sama-sama kita mendekatkan diri ya kepada Allah. Iya. Kurang lebih gitu. Dekat daripada Allah. Nah, jadi ini mudah-mudahan ini hal yang sedikit ini bisa jadi manfaat ya, karena banyak sekali ya konsep-konsep yang lebih bagus dari ini juga banyak sekali. Iya. Ya. Yang penting bagaimana mau melangkah dan Betul. merealisasikan ya, Ustaz ya. Dan bagaimana juga Allah ini bisa menjadi melanggengkan. Iya. Ya. Ini kan hanya sebagai gagasan, sebagai konsep, kita nggak tahu apakah Allah ini cerai beraikan di tengah, ya kita nggak tahu. Nggak paham ya. Nggak paham. Ada rahasia Allah ya. Nah, yang penting kita adalah kita niatnya itu seperti ini, ya kita mau ke arah sana. Ya, seperti dalam surat Ar-Ra'd juga disebutkan ya, wa amazabudum fayasabu juga. Dan buih-buih yang ada itu nanti akan tercerai-berai. Buih-buihnya tercerai-berai ya. Wa Jadi sekarang sudah jadi buih dan akan tercerai-berai lagi ya. Wah, luar biasa. Tetapi wa ma yanfa'u dan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia ya, itu akan tetap tersisa ya. Jadi kita lihat di situ konsep-konsep itu ada miliaran konsep yang dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tapi yang tersisa itu ya cuma sedikit. Sedikit ya. Yang tersisa itu apa? Yang bermanfaat buat manusia. Iya, bermanfaat buat manusia ya. Mudah-mudahan ini hal yang kecil ini Allah jaga juga. Ya, Allah jaga juga niat-niat kita semuanya, niat-niat ikhwan semuanya di sini. Apabila kita semuanya ikhlas, ya mungkin Allah akan jaga semuanya. Iya. Rantai umatnya ini ikhlas, Allah akan jaga semuanya. Sampai mungkin yang karena kita cari itu adalah keberkahan. Ya, sampai kita nanti mati atau apa segala macam, ya nanti karena dengan amalan dari anak-anak kita segala macam yang melakukan seperti ini, mereka bisa menjadi ladang pahala buat kita di kubur nanti gitu. Gitu ya. Gitu. Luar biasa sekali Mitra Jesse dengan kehadiran Ummah Chain di tengah-tengah kita. Insya Allah ini bisa menjadi gerakan umat yang saling membangun, di mana tadi dipaparkan ada konsultasi yang meliputi partnership ya, baik itu adalah prinsipal, pabrikan atau produsen, lalu dikombinasi dengan umat juga ya, digeresek di bawah agar bisa terdistribusi sehingga jalur distribusi menjadi lebih pendek. Mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.